Guys, kadang tuh kita tuh ngerasa kayak kita tuh makhluk paling pinter di planet ini. Kayak kita bisa bikin AI, kita bisa bikin metal tube beratnya bertonton terbang di atas ketinggian 10.000 kaki. Kita bisa bikin kapal, kita bisa bikin internet, dan masih banyak lainnya. Nah, tapi yang kita sering lupa tuh, kita tuh cuma satu spesies dari berjuta-juta spesies yang ada di planet ini. Yang sebenarnya bahkan dari beratus-ratus tahun yang lalu, kita tuh ngambil inspirasi penemuan kita bahkan dari binatang-binatang yang ada pada saat itu. Dan lucunya, banyak hal yang paling canggih yang kita punya, itu tuh malah terinspirasi dari hewan. Kita terinspirasi bikin pesawat terbang dari burung, sonar sistem dari lumba-lumba, dan bahkan tuh binatang yang sekecil semut, itu tuh bisa menginspirasi kita buat ngatur company kita supaya lebih efisien lagi kan cara kerjanya. Nah, jadi karena hal itu, aku tuh suka banget sama binatang-binatang. Kayak binatang apa yang bisa menginspirasi kita buat melakukan penemuan-penemuan keren gitu loh. Kayak misalnya burung, tadi kan aku bilang dari pesawat, lumba-lumba sistem sonar, terus penguin itu bisa bikin kita berenang lebih cepet loh, tanpa kita sadari. Dan masih banyak lainnya yang menurut aku tuh fascinating that we should look into. Like, it's so cool. Jadi, karena hal itu, aku mau ngajak kalian ke kebun binatang. Let's go! Guys, jadi kita akan ke kebun binatang yang ada di Gelsenkirchen. Gelsenkirchen itu sebuah kota yang ada di dekat Essen. Itu mereka practically tetangga sih. Jadi perjalanannya tuh makan waktu sekitar 3 jam dari kota aku. Nah, kenapa kok ke kebun binatang yang ini? Karena kebun binatang ini tuh juga sebagai konservasi buat binatang-binatang tersebut. Nah, area yang mereka siapin buat binatangnya itu selain luas, tapi juga beneran mirip kayak habitat aslinya mereka, guys. Dan ini akhirnya aku nyampe juga, guys. Oke, guys, kita udah di zoo-nya. Tada! Ini 1,5 euro, kayak petanya gitu. Terus tadi tiket masuknya 17 euro, dan ini konsepnya tuh kayak kebun binatang tapi yang kayak safari gitu loh. Jadi kayak bukan yang di kerangkeng gitu banyak kan, tapi mereka kayak liar gitu banyak di tempat-tempatnya. Ntar lihat, keren deh. Oke, kita sekarang keliling dulu. Aku nggak tahu sih mau kemana, cuman kayaknya bakal ngikutin ini. Bakal ngikutin ini expedition plan-nya. Oke, let's go. Nah guys, jadi ini aku lagi di tempatnya orang utan. Orang utan? Nah, itu dia, itu orang utan. Nah, fun fact, orang utan itu tuh salah satu inspirasi buat para penemu-penemu yang bikin prostetik tangan gitu. Karena tangan kita kan mirip banget sama tangannya orang utan kan. Jadi mereka tuh benar-benar neliti si orang utan ini supaya kita bisa dapat prostetik yang mirip banget sama kayak tangan kita gitu. Bahkan yang uniknya, orang utan itu kan bisa gelantungan pakai kaki juga kan. Karena kakinya tuh kayak tangan kita ketimbang kayak kaki kita. Jadi kakinya tuh juga bisa dilipet begini. Ini keren banget sih menurut aku sih, kayak kita diajarin binatang buat bikin penemuan-penemuan baru gitu buat kita sendiri. Guys, terus yang kerennya ya, dia tuh kayak ada satu dome begini. Lihat deh, itu atasnya tuh bukan langit gitu, jadi kayak ada dome gitu, dan ini lembab banget, bener-bener lembab banget. Bahkan mereka disemprot air gitu loh, lihat deh. Nah, ini dia lagi proses penyiraman gitu, tuh ada airnya. Satu tuh buat bikin supaya ini daerah ini tetap lembab. Satu lagi itu buat nyiram pohonnya sih supaya hidup. Ya iyalah. Tapi yang kerennya ya, di sini ada banyak banget spesies burung, dan burungnya tuh bener-bener kayak bebas gitu loh. Ini keren banget sih. Kayak aku gak nyangka bakal ada tempat kayak gini dalam satu tier park gitu.
Keren juga. Guys, ini so far pengalaman aku ke zoo yang terbaik ini sih. Ini keren banget tuh. Ini nggak kayak kebun binatang yang biasa kita datengin gitu loh. Yang biasa kan kayak dikurung, di kerangkeng di satu tempat gitu. Ini kayak dibuka gitu. Keren banget. Seru banget. Guys, aku sengaja datang hari Senin kan. Supaya aku pikir gak banyak anak-anak gitu, gak banyak keluarga yang datang biar nggak berisik. Ternyata banyak banget guys, rame banget. Aku kira bakal kosong. Jadi yang aku nangkep tuh kayaknya di sini tuh zoo-nya dibagi jadi 3. Ada yang dari Asia yang tadi aku masuk pertama kali itu. Terus ada yang Afrika, satu lagi apa ya? South America kalau nggak salah. Ini aku lagi yang di Afrika, tapi kenapa di Afrika ada bambu? Oke guys, jadi ini aku lagi di section yang Afrika. Terus karena udah mau jam berapa sekarang? Oh, udah mau jam 12. Udah mau jam 12. Aku mikir mau snack dulu karena lapar. Tadi aku beli ini biar gampang makannya, jadi cepet. Kita tinggal buka terus makan. Ini kayak protein bar gitu. Seru sih. Agak aneh rasanya, cuman ya udahlah. Nanti baru kita pergi makan yang beneran habis dari sini. Let's go, lanjut. Lihat guys, ini tuh kalian nggak berasa kayak lagi di kebun binatang gitu loh. Kayak ya emang cuma lagi jalan di taman aja gitu. Dan wah, keren banget sih. Guys, ini tempat singa. Wow. Tapi nggak ada singanya. Kenapa tempat singa malah adanya burung? Mana singanya? Kayaknya aku salah waktu deh datangnya deh. Harusnya kayak aku datang agak sore. Kayaknya kalau lagi siang-siang kayak gini, aku baca tadi binatang-binatangnya lagi pada istirahat karena capek, karena panas. Berarti kalau kita demen tidur siang, emang karena binatang begitu. Berarti kita nggak boleh disalahkan karena kita suka tidur siang. Jadi ternyata yang di Afrika ini tuh mereka kayak bikin kayak ada Great Savannah-nya gitu loh, yang kayak binatang-binatang yang ada di savana, yang mulai dari lion, zebra. Tapi lionnya nggak digabungin sama zebra ya, kalau nggak nanti zebranya dimakan. Tapi ya itu keren sih. Aku nggak terlalu ngerti yang di binatang yang di savana, cuman itu keren sih, kayak tanduknya panjang-panjang. Dan ini tempat penangkaran landak. Iya, landaknya lagi tidur. Jadi bulunya apa? Duri, rambut, bulu. Ya, rambutnya nggak berdiri. Tuh, kepalanya kayak ngangkat gitu dia. Dia bangun. Wah. Dia matanya masih merem. Oke guys, jadi sebenarnya harusnya tadi tuh ada otter juga. Cuman otternya entah kenapa kayaknya nggak nongol gitu, kayak mungkin istirahat juga. Tapi otter itu nggak cuma lucu doang loh ternyata. Dia tuh juga salah satu inspirasi di mana kita bikin submarine kita, kapal selam, itu jadi lebih streamline gitu. Jadi lebih efisien kalau kita lagi mau jalan di dalam air gitu. Jerapah. Oke, jadi jerapah itu kayak buat kita binatang yang biasa aja kan. Kayak ya cuman ada binatang di kebun binatang dan keren karena lehernya panjang. Jadi jerapah ini tuh salah satu yang bikin kita belajar tentang baju pilot pesawat jet. Jadi bayangin deh, kan jerapah itu badannya di bawah sini ya, badannya di sini, tapi kepala di atas sana kan. Nah, gimana caranya dia mompa darahnya dia ke otak, padahal kan jantungnya di bawah banget dan jantungnya tuh nggak segede itu juga buat sampai mompa ke otak gitu. Nah, itu yang dimana kita jadi bikin namanya pressurized suit. Jadi baju astronot, baju fighter jet gitu, kakinya tuh ada kayak pompa anginnya gitu. Jadi kayak dipencet gitu di bagian bawahnya supaya darahnya cuma bisa naik ke atas, ke otak. Jadi dia tanpa pakai
jantung yang gede, dia tetap bisa mompa ke atas. Jadi ini alasan kenapa kita bisa punya pesawat sekarang. Bukan pesawat sih, kita bisa punya pesawat jet yang bisa dikendarai secepat itu. Dan alasan kenapa ada film Top Gun Maverick. Ini agak unik guys, ada tempat parkir stroller. Tempat parkir kedua teraneh. Yang pertama tempat parkir anjing. Ini tempat parkir stroller. Ya, hilang. Oke. Ini penguin. Hehe. Penguin ini juga lucu guys. Jadi penguin ini tuh salah satu yang inspirasi kita buat bikin baju renang. Baju renang dari Speedo. Jadi itu dia ngelihat bulunya si penguin ini sangat ramping gitu dan kayak tahan air gitu. Jadi airnya tuh nggak nempel di bulunya dia karena kan kedap air gitu. Terus jadinya kayak orangnya itu jadi kayak lebih streamline, nggak ada hambatan airnya gitu di badan orangnya, jadinya bisa berenang lebih cepat. Nah, tapi yang itu kan yang versi lamanya dan dibolehin di Olimpik. Nah, versi kedua itu dibikin berdasarkan ikan hiu. Jadi itu beneran di bajunya tuh beneran ketat banget. Jadi bayangin kalian kayak pakai korset mungkin. Aku nggak pernah pakai korset sih, tapi mungkin kayak pakai korset. Terus korsetnya tuh kayak water repellent gitu bahannya. Jadi bener-bener airnya nggak bisa nempel. Jadinya mereka kayak badannya ditekan, jadi bener-bener nggak ada hambatan airnya gitu. Dan itu dilarang di Olimpik karena itu dianggapnya jadi kayak mechanical doping gitu. Jadi kayak pakai doping tapi pakai teknologi. Ya, itu keren sih, itu keren banget sih. Dan ya, penguin keren. Aku suka penguin. Oh, fun fact buat penguin. Dia cari istri tapi ditukernya sama batu. Iya, batu, kayak batu itu mata uangnya gitu. Mungkin kalau di kita jadi kayak batu permata. Kalau di penguin batu beneran. Lucu juga. Oh, dan satu fakta menarik lagi tentang penguin. Dia kalau udah ketemu pasangannya, dia bakal berpasangan sampai mati. Iya, setia banget penguin. Walaupun hanya ditukar sama batu. Guys, udah mulai panas banget. Dan aku kayaknya nyasar. Aku gak bisa nemu pintu keluarnya. Gawat. Itu kalau aku jalan kemana-mana terus aku gak nyasar, kayaknya tuh gak afdol gitu loh. Berarti aku belum jalan ke tempat itu. Gila, setiap kali aku jalan pasti nyasar, bener-bener gak tahu kemana jalannya. Gawat ini. Guys, ada lemur. What just happened? Ya, lemurnya yang merah, bukan yang putih yang ring lemur gitu. Bukan yang kayak King Julian dari Madagaskar. Lemurnya yang merah. Yang ini nggak gitu lucu sih, malah tadi keluarin suara serem banget lagi kayak. Guys, akhirnya aku menemukan jalan keluar. Wow, finally. Wow, pintu keluar. Akhirnya aku bisa keluar dari tempat ini. Oke, ini yang terakhir. Ternyata bukan South America, tapi Alaska. Interesting. Snow owl, snow owl, snow owl, snow owl. Ya, ya itu burung hantu tapi adanya di tempat bersalju. Nah, yang unik dari itu tuh salah satu inspirasi di mana perusahaan Jerman namanya Siemens, kalian harus tahu itu Siemens. Dia tuh bikin pembangkit listrik. Nah, wind turbine-nya dia itu, baling-balingnya itu tuh diinspirasiin sama sayapnya dia, sayapnya si Snow Owl itu. Karena Snow Owl itu terbang beneran gak ada suaranya, jadi bener-bener tenang banget. Kita nggak tahu kalau dia datang gitu. Dan ya itu keren sih, kayak orang Jerman punya inspirasi dari binatang dari Alaska tapi dipakai di Jerman. Iya. Oh, dan kepalanya bisa muter kayak R2-D2-nya Star Wars. Jangan-jangan R2-D2-nya Star Wars dari Snow Owl juga? Terus masih ada satu binatang lagi, tapi aku gak nemu di sini. Itu beaver. Aku nggak tahu bahasa Indonya apa. Tapi beaver itu tuh salah satu alasan kenapa kita punya dam sekarang. Mungkin bukan salah satu alasan kenapa kita punya dam sih, tapi beaver itu satu-satunya binatang
yang bisa bikin damnya sendiri. Pakai dari ranting-ranting gitu. Keren juga. Aku jadi pengen ketemu beaver, cuman aku nggak nemu di sini. Oke guys, jadi ini aku baru balik dari kebun binatang, dan menurut aku itu pengalaman yang menyenangkan banget sih. Mungkin karena aku juga suka sama binatang, satu, dan kedua itu ya kayak karena aku jadi banyak tahu kayak, oh ternyata binatang ini tuh inspirasi ini, dan penemuan-penemuan kita tuh banyak banget yang nggak jauh dari binatang. Dan ada sih beberapa binatang yang mungkin kayak emang dilihat buat di-admire doang gitu ya. Mungkin kayak lion, kayak tiger, or a bear, polar bear. Oh, by the way guys, polar bear itu warna bulunya itu nggak putih loh. Ternyata warna bulunya itu tuh bening. Aku juga baru tahu itu. Nah, tapi ada juga beberapa binatang yang emang diciptakan untuk lucu-lucuan doang. Kayak misalnya ini, red panda. Itu menurut aku lucu-lucuan doang sih. Itu kayak binatang yang diciptain sama Tuhan kayak, nih, buat kalian ngelihat itu dan kayak, oh, so lucu. Ya, kayak gitu. Oke, jadi ini conclude perjalanan aku ke kebun binatang. Dan kalau misalnya kalian suka jenis video yang kayak gini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Dan ya, see you in the next video. Dadah.